Yes, pagi-pagi semangat pagi semua. Selamat hari Minggu kembali dengan Nofri Simanjuntak di sini. Semoga Anda senantiasa diberkati, diurapi dengan hikmat, materi, kesehatan, dan lain sebagainya. Seperti biasa, saya akan berbagi mengenai analisa mingguan market dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari tanggal 24 sampai 28 Oktober. Dan kalau kita bicara data ekonomi di minggu lalu, ada beberapa hal yang perlu kita bahas. Pertama, mengenai CPI-nya New Zealand yang naik, artinya tingkat inflasinya itu bertambah, dan itu biasa ya, karena di negara-negara lain juga seperti itu. Efeknya tentunya akan membuat bank sentral negara bersangkutan senantiasa menaikkan suku bunga. Oh ya, tambahan bahwa analisa fundamental yang kita bahas ini adalah bicara ekonomi makro, bicara dunia, khususnya negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan. Bicara Indonesia, saya tetap mengamati juga dan cukup memahaminya. Tentunya ini juga dalam kaitannya dengan saham, karena kalau bicara fundamental ekonomi Indonesia tidak ada hubungannya dengan mata uang yang kita tradingkan, misalkan euro, kemudian USD, Swiss franc, yen, pound sterling, euro, Canadian dollar, Australian dollar, dan New Zealand dollar. Tetapi secara prinsip dalam analisa fundamental itu sama saja seperti juga analisa teknikal. Demikian juga kalau kita bicara mengenai problem utama, tantangan utama dunia saat ini adalah tingginya inflasi, dan beberapa kali saya katakan bahwa tingginya inflasi itu pertama jelas utamanya karena masalah Ukraina-Rusia, kemudian juga krisis rantai pasokan, di mana yang ketiga karena kebutuhan. Maka negara-negara misalkan pengekspor atau penghasil energi dan pangan akan mengerem produksi untuk diekspor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dan selanjutnya di hari Rabu lalu, pound sterling, dalam hal ini pemerintah Inggris mengumumkan data mengenai CPI atau inflasi, di mana mengalami kenaikan dari sebelumnya 10,1, maksud saya dari 9,9 menjadi 10,1, di mana forecast-nya itu 10,0. Saya cerita sedikit mengenai Inggris, ini cukup mengkhawatirkan ya negara Inggris ini, di samping faktor Rusia-Ukraina krisis pasokan, tambahan lagi termasuk Eropa menghadapi musim dingin sehingga kebutuhan akan gas akan semakin tinggi dan barang semakin langka, harga semakin naik. Kemudian juga dalam hal politik ini sangat tidak stabil karena setelah sebelumnya Menteri Keuangannya mundur, kemudian digantikan Menteri Keuangan baru di mana kebijakannya itu sangat bertolak belakang dengan kebijakan Menteri Keuangan sebelumnya yang tentunya itu direkomendasikan atau disetujui oleh Perdana Menteri. Dengan demikian kalau ada kebijakan dari Menteri Keuangan yang sangat bertolak belakang dengan kebijakan Perdana Menterinya, ini kan menjadi tidak sinkron. Dan pada akhirnya Perdana Menteri Inggris sendiri itu mundur dari jabatannya. Dan itu Perdana Menteri yang tersingkat ya dalam sejarah Inggris karena hanya 45 hari. Anda bayangkan, Perdana Menteri sebelumnya sudah mundur, kemudian juga Menteri Keuangannya mundur, menteri-menteri yang lain juga mundur.
Ekonominya juga belum membaik, krisis pangan, krisis energi. Datang lagi Perdana Menteri yang terbarunya juga ikut mundur, sehingga tentunya ini membuat konsentrasi untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi kan menjadi pecah, menjadi tidak fokus. Padahal problem ke depan di samping inflasi dan soal musim dingin ini cukup besar. Belum lagi kalau kita tarik mundur masalah Brexit. Jadi tidak heran kalau pound sterling itu melemah bukan hanya terhadap USD tetapi juga terhadap mata uang yang lain. Dan jika misalkan Anda perhatikan pound sterling itu menguat, sifatnya hanya koreksi, karena jelas tidak ada penurunan yang terus-menerus turun. Pasti ada koreksi-koreksi kecil dan itu menunggu stabilitas politiknya, karena antara ekonomi dan politik ini sangat berkaitan. Kalau politik tidak stabil, otomatis akan menjadi tidak stabil juga ekonominya karena perhatiannya terpecah. Kembali lagi bahwa angka 10,1 ini merupakan angka yang sangat tinggi, dan kalau kita perhatikan datanya, dari negara-negara yang mata uangnya kita tradingkan, Inggris itu tingkat inflasinya sangat tinggi dibandingkan dengan euro, walaupun hanya berselisih 0,1, apalagi misalkan dibandingkan dengan Amerika yang terakhir 8,3%. Itu kira-kira cukup kompleksnya negara Inggris. Untuk Eropa sebetulnya 11-12 tanda kutip, tetapi kalau Eropa politiknya relatif lebih stabil. Misalkan kita ambil contoh negara Jerman sebagai negara terkuat di dalam Uni Eropa, sejauh ini sih politiknya tidak ada hal-hal yang membuat mereka tidak fokus. Selanjutnya kalau kita perhatikan Kanada juga mengalami kenaikan CPI, cuma ini datanya data bulanan. Dan kalau kita perhatikan berikutnya juga adalah soal NFP-nya Australia, khususnya soal tingkat pengangguran, ini sebetulnya tidak terlalu jelek, artinya masih dalam skala yang wajar. Sekarang kita perhatikan juga untuk data-data ekonomi yang dirilis pada minggu ini. Contoh misalkan negara Prancis, Jerman menyampaikan PMI, Purchasing Manager Index, di mana Purchasing Manager Index ini adalah di mana segala pemesanan barang untuk kebutuhan bahan mentah, bahan setengah jadi diproduksi di pabrik menjadi bahan jadi, merupakan sebuah indikator yang penting dalam perputaran ekonomi suatu negara, khususnya sektor manufacturing. Jadi kalau misalkan pemesanan barang baku, barang mentah ini semakin tinggi, secara logika menyebabkan pabrik akan berputar. Dan kita ambil saja patokannya negara Jerman, itu diprediksi akan mengalami penurunan PMI. Ini sekali lagi dalam kaitannya dengan suku bunga yang tinggi, dan itu efek dari inflasi. Secara logika, suku bunga yang tinggi menyebabkan di sektor industri, pengusaha itu akan menahan diri untuk melakukan pinjaman-pinjaman kepada bank, karena itu bisa menyebabkan cicilannya semakin tinggi. Dan kalau kita melihat data-data ekonomi yang lain pun tidak terlalu menggembirakan, misalkan juga dalam kaitannya dengan daya beli dan sektor ketenaga kerjaan. Tetapi ini sekali lagi perlu dipantau di hari Senin jam 2.30 mendatang. Demikian juga dilanjutkan 1 jam kemudian, 1 jam kemudian, Inggris juga akan melaporkan PMI-nya. Selanjutnya juga kalau kita bicara Australia, itu akan ada pengumuman mengenai inflasi, dan ini akan berpengaruh tentunya ke pengumuman suku bunga Australia atau RBA berikutnya. Kalau kita perhatikan
tingkat inflasi Australia terakhir itu 6,1% dan diprediksi naik 6,5%. Biasanya ini menyebabkan kalau di negara non-Amerika naiknya CPI atau inflasi, mata uangnya akan menurun. Tetapi kalau di Amerika, biasanya kalau CPI-nya naik, itu malah menyebabkan menguatnya mata uang karena market berpikir The Fed akan melakukan langkah-langkah guna menekan inflasi tersebut yang naik dengan menaikkan suku bunga sehingga mata uang berpotensi untuk menguat. Selanjutnya juga yang perlu Anda perhatikan di hari Rabu itu akan ada pengumuman suku bunga berkaitan dengan negara Kanada, di mana diprediksi akan naik 0,5% atau 50 basis point. Sebelumnya Kanada juga sudah sering sekali menaikkan suku bunga dan data terakhir juga menunjukkan kenaikan suku bunga ini masih akan tetap berlangsung mengingat tingginya inflasi walaupun sempat mengalami penurunan dari 7 menjadi 6,9%. Oke, selanjutnya juga kita lihat di hari Kamis jam 7.15 akan ada pengumuman suku bunga Eropa ya. Hari Kamis ini sering sekali menjadi hari di mana data-data pengumuman suku bunga disampaikan. Kalau kita perhatikan Amerika nanti tanggal 3 jam 1 dini hari juga akan mengumumkan suku bunga. Biasanya juga dilanjutkan malamnya oleh Inggris dan Eropa juga di hari Kamis walaupun minggunya berbeda-beda. Bahkan Bank Indonesia pun mengumumkan suku bunga itu di hari Kamis. Tambahan informasi, data terakhir BI mengumumkan suku bunga itu mengalami kenaikan dari 4,25 menjadi 4,75 dan tidak heran kalau misalkan walaupun BI menaikkan suku bunga tetapi rupiah terhadap dolar tetap melemah. Bahkan sekarang sudah sekitar 15.500 kalau tidak salah menuju 16.000. Jadi ini terjadi pada negara-negara lain juga walaupun diumumkan suku bunga naik, tetapi karena sedemikian perkasanya dolar menyebabkan tetap saja negara-negara dengan mata uangnya masing-masing mengalami penurunan walaupun di beberapa negara pada saat suku bunga disampaikan itu sempat mengalami kenaikan. Sebelum kita bicara mengenai euro ini, kita perhatikan juga mengenai countdown dari CME di mana data terakhir masih menunjukkan bahwa prediksi market terhadap kenaikan suku bunga Amerika yang dilakukan oleh The Fed pada tanggal 3 November jam 1 dini hari mendatang itu 95% memprediksi terjadi kenaikan 0,75 alias 75 basis point. Dan ini wajar. Saya sempat memberikan informasi kepada Anda, mungkin Anda nonton di 3 video yang khusus saya bahas mengenai resesi sampai potensi deflasi di tahun 2023, di mana saya juga perlu mengulang bahwa jangan sampai kita panik, tetapi di sisi lain kita juga jangan sampai tidak punya persiapan yang matang, sehingga yang namanya skenario buruk itu kita siap menghadapinya walaupun kita tidak berharap terjadi. Artinya begini loh, Anda menerima informasi-informasi itu jangan negative thinking, tetapi juga jangan overconfidence. Artinya sekali lagi, paling tidak dengan adanya peringatan-peringatan tersebut membuat kita bersiap, kita mengatur strategi menghadapi kemungkinan krisis sampai dengan depresi ekonomi yang terjadi di Indonesia. Saya yakin sih Indonesia berbeda dengan negara-negara lain dalam hal dampak ekonominya ya, karena kalau misalkan kita perhatikan soal ekspor impor, soal data tenaga kerja dan lain sebagainya itu masih bagus dan saya tidak akan membahas mengenai ekonomi Indonesia karena ini panjang sekali mungkin di kesempatan lain. Kembali lagi ke sini, yang memprediksi akan terjadi kenaikan 50 basis point saja itu hanya 5%.
Dan yang memprediksi kenaikan hanya 0,25 itu bahkan tidak ada. Cuma berapa kali saya katakan yang disebut dengan buy on rumor, sell on news, bahwa institusi besar bisa saja memborong USD sampai dengan menjelang pengumuman suku bunga Amerika. Begitu suku bunga Amerika diumumkan naik, terjadi yang disebut dengan anti klimaks, bukannya dolarnya melemah, menguat, maksud saya malah melemah. Dan kembali lagi kita ke Eropa tadi, diprediksi akan mengalami kenaikan 0,75, dan kalau kita perhatikan data sebelumnya ini 0,75 ini pengulangan dari sebelumnya di 8 September lalu dilakukan juga kenaikan suku bunga sebesar 75 basis poin dari 0,5 jadi 1,25 dan diprediksi 27 Oktober mendatang dari 1,25 ke 2. Kira-kira dampaknya apa? Kalau saya perhatikan berbeda dengan negara-negara lain, khususnya untuk Eropa terhadap dolar, pada saat terjadi pengumuman suku bunga, biasanya kalau kita bicara candle harian atau daily, 2-3 hari dia akan naik dulu, terus pada akhirnya akan turun. Itu nanti kita akan bahas di analisa Euro USD secara teknikal dan juga sentimental. Jadi hati-hati, pada saat misalkan ini diumumkan naik, walaupun trennya itu Euro USD turun secara major, kemudian secondary reaction atau secondary trend, tetapi ini berpotensi naik dulu, dan disitulah kesempatan sebetulnya Anda melakukan aksi sell di harga yang tinggi. Cuma boleh saja Anda memanfaatkan koreksi dengan melakukan aksi buy, tentunya didukung oleh money management yang baik. Selanjutnya tidak ada hal-hal yang khusus, walaupun di sini ada Bank of Japan menyampaikan konferensi pers dan biasanya juga ini ada pengumuman suku bunga karena tidak ada perubahan yang signifikan dalam kaitannya dengan ekonomi Jepang. Sekian, terima kasih. Semoga review mengenai analisa fundamental, kemudian juga forecast ini bisa bermanfaat dan menjadi berkat. Tetap lakukan trading yang aman, nyaman, menguntungkan. Nofri Simanjuntak, terima kasih.